Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Emil Yakin, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang penyusunan media pembelajaran. Video ini saya buat dengan tujuan yaitu memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Ibu Ainisa Ulfa, Magister Pendidikan, yaitu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di video ini kita akan membahas hal-hal penting dari sebuah penyusunan media pembelajaran. Oke, langsung saja kita di pengertian media pembelajaran. Di definisi media pembelajaran ada bermacam-macam. Menurut Falahuddin, media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Sedangkan menurut Surya, media pembelajaran yaitu alat yang mampu untuk membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan sehingga terdapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Ayuning Tias menyatakan bahwa media pembelajaran adalah perangkat pembelajaran untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran. Beberapa ahli dalam menjelaskan media pembelajaran barusan yang telah dipaparkan dapat diasumsikan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat maupun bahan yang digunakan untuk mengefektifkan proses belajar mengajar yang memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber belajar. Adapun jenis-jenis media pembelajaran itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama terdapat media yang berupa audio. Media pembelajaran audio ini berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio ini berkaitan erat dengan panca indera pendengaran karena di situ media audio menggunakan suara dan itu melibatkan indera pendengaran. Contohnya seperti media radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa atau yang lain-lain. Sedangkan jenis media yang kedua yaitu ada media visual. Media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dan fungsi media visual juga untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Sedangkan jenis media yang ketiga ada media audio visual. Apa itu media audio visual? Media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakternya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Ada media pembelajaran serbaneka. Video media pembelajaran serbaneka
merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah penerapan pembelajaran masing-masing, seperti di sekitar sekolah atau di lokasi yang lain seperti masyarakat, yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contohnya macam-macam, seperti halnya papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat yang lainnya. Yang selanjutnya ada media pembelajaran peta dan global. Media pembelajaran berikutnya, yaitu peta dan global ini berfungsi untuk menyajikan data-data tentang lokasi seperti permukaan bumi, daratan, sungai-sungai, gunung, dan tempat, serta arah dan jarak. Kelebihan peta dan global ini lebih memudahkan guru untuk menerangkan lokasi dan jarak dari tempat ke tempat yang lainnya. Yang selanjutnya ada media berupa gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari media pembelajaran. Karakteristik dari media pembelajaran itu seperti apa? Di dalam Rima menjelaskan karakteristik media pembelajaran itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua ada materi pembelajaran yang disajikan dan itu disesuaikan dengan kompetensi. Yang ketiga kebenaran konsep. Yang keempat, alur proses pembelajaran yang jelas. Yang kelima, petunjuk penggunaan yang jelas. Yang keenam, terdapat apersepsi. Yang ketujuh, terdapat kesimpulan, contoh, dan latihan yang disertai umpan balik. Yang delapan, mampu membangkitkan motivasi belajar bagi siswa. Yang kesembilan, juga terdapat evaluasi yang disertai hasil dan pembahasan. Yang kesepuluh, memiliki intro yang menarik. Yang 11, gambar, animasi, teks, warna yang tersaji itu serasi, harmonis, dan proporsional. Yang 12 yaitu interaktif, dan yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan harus dapat dipahami oleh siswa itu sendiri. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya langkah-langkah penyusunan media pembelajaran. Kalau menurut Dr. Andes Rahmat dalam bukunya Media Pembelajaran, suatu pengantar, beliau memaparkan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat ide atau gagasan atau pikiran. Yang kedua yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Yang keempat, menentukan kerangka isi bahan pelajaran. Yang kelima, menentukan jenis media apa yang ingin digunakan. Yang keenam, menentukan treatment atau partisipasi siswa. Sebagai menentukan
audien mana yang ingin disampaikan dan disesuaikan dengan media pembelajarannya. Yang ketujuh, membuat stok, story, dan booth. Yang kedelapan, menentukan bahan atau alat yang digunakan. Yang kesembilan, pelaksanaan pembuatan media. Yang kesepuluh, penyuntingan kembali media yang telah dibuat. Yang ke-11 yaitu uji coba jika itu dimungkinkan untuk dilakukan. Yang ke-12 yaitu melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Yang selanjutnya ada pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Apa sih pertimbangan kita untuk menentukan media pembelajarannya? Di situ ada dua alasan, yaitu alasan teoritis yang pertama. Alasan teoritis merupakan alasan pokok pemilihan media pembelajaran karena didasari atas konsep pembelajaran sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat suatu totalitas yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berkaitan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang selanjutnya ada alasan praktis. Alasan praktis di situ dipecah menjadi 4 item, yaitu yang pertama ada demonstrasi. Media sebagai alat peraga pembelajaran. Nah, di dalam demonstrasi ini seorang guru menerangkan bagaimana penggunaan alat peraganya itu seperti apa dan memperlihatkan cara-cara mengoperasikan media pembelajarannya. Yang kedua yaitu ada familiarity, yaitu penggunaan media pembelajaran memiliki alasan pribadi mengapa ia menggunakan media tersebut. Nah, biasanya pemilihan media itu sudah terbiasa menggunakan media-media tersebut sehingga sebagai menjadi acuan untuk pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Yang kedua ada clarity, yaitu menggunakan media pembelajaran adalah untuk memperjelas pesan pembelajaran dan memberikan konkret penjelasan yang lebih jelas. Pada praktek pembelajarannya, guru menggunakan media untuk lebih bisa menjelaskan lagi apa yang ingin dimaksudkan oleh guru. Yang terakhir yaitu active learning. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru dalam pembelajaran adalah siswa harus berperan secara aktif, baik secara fisik maupun mental dan secara emosional. Yang selanjutnya itu terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.